benar-benar ngebantu banget. Dari aku ikut organisasi, aku di kampus, aku ikut program. Skill yang paling berguna dan paling digunain itu menurut aku adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia pendengar podcast Pendidikan HMTN. Untuk episode kali ini kita akan membahas tips and trick lulus tepat waktu sama membahas dunia kerja dan pengalaman bersama narasumber kita Kak Arsinta yang melewati suka duka jadi mahasiswa Teknik Industri Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Kak Arsinta ini teman-teman adalah seorang sarjana lulusan Teknik Industri yang sekarang sedang bekerja sebagai supervisor finishing di Busana April Grow. Halo Kak Arsinta, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Langsung aja Kak Arsinta, silakan memperkenalkan diri. Oke, hai teman-teman. Jadi aku Arsinta Luda Aulia. Aku dulu alumni Teknik Industri Udinus, angkatan tahun 2024 lulusnya. Dan aku juga dulu aktif jadi anggota organisasi di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Udinus. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Boleh cerita sedikit Kak soal latar belakang pendidikan Kak Arsinta, mungkin mulai dari SMA atau kuliah? Oke, mungkin mulai dari SMA. Aku dari lulusan dari SMA Negeri 9 Semarang, itu di daerah atas, di daerah Banyumanik. Dan di situ dulu aku ambil jurusannya IPA atau Science. Dimana karena aku ambil IPA karena aku orang yang nggak suka hafalan, ya. Aku bukan anak bahasa, di situ aku susah. Tapi masuk IPA juga aku nggak expert banget buat biologi. Itu aku selalu dapat nilai jelek di biologi itu. Kayak hal yang susah karena di sana banyak hafalannya. Kemudian aku diarahin untuk masuk kuliah ke teknik. Sebenarnya aku juga nggak minat-minat banget ya di teknik tuh, karena pikirannya ya memang susah ya kan, ngeliatin orang praktek ke kopi, ke tempat ngopi, bawa laptop, ya kan ngelaprak kayak gitu di mana-mana. Dan dulu tuh sebenarnya aku pengennya masuk manajemen, cuman karena mungkin manajemen sudah terlalu banyak orang yang masuk manajemen, jadi ya udahlah ke teknik aja yang katanya banyak peluang kerjanya kalau kita jadi lulusan teknik industri gitu. Oke, gimana nih Kak? Untuk sekarang ini kan Kakak sudah bekerja. Boleh cerita nggak Kak, kesibukan apa yang Kakak lakuin sekarang? Oke, kalau sekarang kesibukannya, kalau kerja tuh ya benar kata orang-orang, bangun tidur, kerja, pulang, buat tidur lagi, repeat kayak gitu. Apalagi aku kerja itu bukan 5 hari kerja ya, aku kerja 6 hari kerja, jadi full kerja, kebanyakan kerja. Cuman gimana caranya aku ngadepin biar hidup itu isinya nggak kerja ya, aku selalu ngeluangin waktu. Kalau misalkan malam itu aku ngajak teman-teman mungkin buat nongkrong sebentar, jadi biar jam itu rasanya tuh nggak langsung pagi lagi kerja lagi kayak gitu. Oke, dengar-dengar nih Kak Arsinta juga udah pernah jadi asisten dosen ya Kak? Itu boleh ceritain nggak pengalamannya ketika jadi asisten dosen itu bagaimana? Terus kira-kira tuh tantangannya apa aja sih Kak? Oke, kalau jadi asisten dosen ya aku 2 kali. Yang pertama itu fisika dan yang kedua itu statistika. Di situ sebenarnya itu challenging banget ya buat aku, karena aku mikirnya dulu, semester lagi kayak nggak banyak laprak nih. Tapi ternyata di semester itu tuh semester yang bener-bener, wah ternyata kok makin dijalanin makin susah. Dan di situ aku ditambah jadi asisten dosen yang harus ngecek laporan mahasiswa-mahasiswa itu yang benar-benar banyak kan, kalian ngerasain juga kan rasanya nulis tangan kayak gitu, kita harus koreksi itu. Dan di situ tantangannya ya gimana caranya aku bagi waktu buat tetap nyelesain tugas aku sendiri sebagai mahasiswa dan tugas aku di situ ketambahan jadi asisten dosen gitu. Jadi sama-sama harus pintar-pintar bagi waktu aja, time manajemennya benar-benar dipakai di situ. Tapi dari dua sisi itu kan Kak Arsinta juga jadi asisten dosen sama mahasiswa. Dan itu gimana sih Kak caranya supaya kita itu nggak over ketika manajemen time kita supaya bagus gitu loh? Oke, mungkin kalau pertanyaannya kayak gitu ya, mungkin kalau aku jawabnya adalah tujuan kita utamanya apa? Karena kita tahu kita di sini kuliah pasti tujuannya buat lulus, cepat lulus. Jadi kita tahu porsinya tuh seberapa untuk kita ngejar di kuliah kita dan gimana porsinya kita untuk jadi asisten dosen itu. Gimana kita caranya pintar-pintar ngebagi aja. Toh jadi asisten dosen pun di situ kita juga belajar, kita juga ngembangin kemampuan kita. Terutama skill yang bakalan dipakai nantinya itu adalah skill komunikasi, ya kan? Di situ itu yang benar-benar ngebantu kita buat kita setelah lulus nanti.
Oke Kak, boleh bagi tips and triknya nih Kak, biar bisa kita jadi asisten dosen. Siapa tahu nih Sobat Udinus ada yang mau menjadi asisten dosen. Oke, kalau asisten dosen setahu aku sekarang kita pakai link ya. Kita ada sistem daftarnya. Nah, berarti kalau kita pakai link di situ ada seleksi nilai kalau nggak salah. Itu kalian bagusin aja nilai kalian. Kalian mau jadi asisten dosen apa? Kalian perdalam ilmu di situ, kalian kembangin, kalian bisa dilirik dosen. Kalau dosen lihat, oh orang ini potensi, biasanya pasti ditawarin, Mbak mau nggak jadi asisten dosen? Atau kalian tetap ikutin prosedur yang daftar itu tadi, gitu. Kalau di kakak dulu nih Kak, di fisika itu sistemnya masukin nilai atau kita bikin CV atau ada wawancara gitu Kak? Kalau dulu aku masukin nilai, ada beberapa yang daftar, mungkin yang diambil nilai yang lumayan, dan mungkin dosen juga ngeliat gimana anak itu ketika di kelas mungkin bisa berkomunikasinya dengan baik, atau dia bisa nangkap pelajaran dengan baik, mungkin itu yang dinilai sih dari dosen. Gitu. Selain jadi asisten dosen nih Kak, Karsita juga pernah ikut program dari kampus, apa saja sih Kak? Terus benefitnya dari program itu bagaimana perubahannya dari Karsita sendiri? Oke, dari program, aku ikut salah satu programnya adalah Kedai Reka. Mungkin teman-teman nggak asing ya, itu yang Kementerian Kemendikbudristek gitu ya kalau nggak salah. Nah di situ aku ikut, waktu itu pertama kalinya itu aku jadi surveyor sama Bu Ratih, Bu Siwi, sama Bu Tita juga, sama Pak Dani. Nah dari program itu yang sebenarnya ngebantu aku bisa lulus juga dan cepat cari judul buat skripsi, dan project-projectnya itu aku benar-benar dibantu banget dari program itu. Mungkin buat teman-teman yang pengen nggak pusing lagi buat cari judul, ikutlah program-program yang ada di kampus, itu benar-benar ngebantu kalian. Dan mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau dari program itu yang seharusnya project itu kita pasti bayar. Mungkin teman-teman udah belum? Yang project terpadu, yang bikin suatu produk sudah? Atau mungkin belum? semester depan ya? Mungkin semester depan. Nah itu biasanya banyak yang ngeluarin budget uang buat bikin alat, karena output kita memang untuk membuat sebuah project ya kan. Di situ dulu banyak teman-teman aku yang ngeluarin uang tuh sampai ada yang 6 juta, 9 juta. Dan ketika aku ikut program itu aku bener-bener kebantu banget, dan karena itu grup ya, aku sama temen aku tuh bener-bener full di cover dari program itu. Jadi aku buat project, aku sama sekali nggak ngeluarin uang, bahkan aku malah dapat benefitnya banyak dari situ. Jadi itu benar-benar ngebantu banget. Mungkin buat teman-teman aktif-aktif ya, ikut kegiatan atau project-project dosen, dan kalian apa ya, kayak lebih deket lagi aja sama dosen. Nanti kalian pasti dikasih jalan yang mudah gitu. Wah keren banget nih, banyak banget nih pengalaman dari Kak Arsita sendiri. Sekarang kita bahas soal pekerjaan nih Kak. Sekarang kan kakak bekerja sebagai supervisor, boleh ceritakan nggak Kak tantangan terbesar yang Kak alami di posisi itu? Oke, tantangan terbesarnya kalau di supervisor sendiri itu kan dia posisinya middle, dia di tengah-tengah. Aku juga punya atasan, di situ juga aku punya bawahan, as operator gitu kan. Dan di situ skill yang benar-benar ngebantu banget dari aku ikut organisasi, aku di kampus, aku ikut program. Skill yang paling berguna dan paling digunain itu menurut aku adalah komunikasi, karena di situ latar belakang kita beda-beda ya, antaranya yang di atasnya kita sama yang di bawahnya kita. Nah di situ gimana caranya kita ngolah komunikasi itu jadi mereka bisa nangkep tuh. Nah dari situ itu yang jadi challenge sendiri buat aku di situ. Dan mungkin teman-teman banyak yang nganggap alah nanti di kuliahan juga ilmunya buat kerja itu nggak dipakai-pakai banget. Nah tapi kalau kalian itu daftar kerjanya di industri manufaktur itu bener-bener kepake. Apalagi kalau kalian sudah ambil mata kuliah Lean Manufaktur, mata kuliahnya Bu Nurul. Nah di situ ada yang namanya Kaizen, masih ingat? 5S, dan itu sangat-sangat dipakai. Aku sekitar 2 minggu sampai 3 minggu kerja di sana tuh aku langsung jadi trainer untuk 5S itu sendiri. Di sana kita ada yang namanya Gemba. Jadi buyer kita atau pembeli kita itu, mereka ada salah satu buyer yang memang dia detail oriented, dia benar-benar semuanya harus clean karena dia dari Jepang. Jadi dia nuntut kita untuk selalu bersih semuanya. Jadi dengan kita belajar itu bukan hanya kita untuk belajar gimana caranya bersih-bersih, tapi mindsetnya itu juga. Jadi trainer itu aku biasanya sama para leader, sama kita sekarang lagi program untuk
gantian tiap operator gitu. Berarti kalau kita lihat jauhan dari Kak Arsinta sendiri, komunikasi itu benar-benar sangat penting banget ya Kak? Yes. Sangat penting, dan mungkin bisa diceritain lagi Kak, spesifikasi apa sih Kak kalau misal mungkin dari sobat Udinus pengen cita-cita kayak pengen jadi supervisor nih, kira-kira tuh kriterianya harus bagaimana gitu? Kriterianya ya, sebenarnya aku kerja juga belum lama banget. Aku baru lulus itu aku bulan Agustus, bulan November awal itu aku interview, dan pertengahan itu aku udah mulai masuk. Jadi belum lama-lama banget. Mungkin di situ yang dilihat adalah satu, skill komunikasinya, kemudian gimana kita bisa ngebawa diri kita di lingkungan kerja yang baru. Pastinya kita bisa nyesuaiin diri. Penyesuaian itu penting banget di sana, karena di sana tuh sebenarnya banyak orang yang in out. Pasti kalian juga nggak asing ya kalau di dunia kerja itu, aduh gak betah nih, apalagi Gen Z yang sukanya kayak aduh kerja tuh capek ya kayak gitu kan, aduh nggak sesuai ekspektasinya berangkat jam 9 pulang jam 4 bisa ngopi gitu kan. Tapi nggak semua kerja kayak gitu, jadi kita harus pintar-pintar aja nyesuaiin dirinya di sana. Kemudian mungkin kita bisa gampang buat deket sama orang, maksudnya kita bisa berbaur dengan cepat lah sama orang kayak gitu. Itu penting banget sih menurut aku. Oke, boleh ceritakan sedikit nggak Kak, apa aja nih suka dukanya pertama kali terjun di posisi Kakak saat ini? Oke, suka dukanya penyesuaian itu sih. Tapi suka duka yang lainnya mungkin karena kalau kerja tuh kita udah nggak seenak kayak kuliah ya kan. Kalau kuliah kita bisa nyesuaiin kapan nih kita mau masuk kuliah, kan kita tahu nih ngambil KRS-nya ya kan. Kayak mau masuk jam 10. Nah, kalau di kerja tuh wah, pertama kali kerja aku masuknya jam 7. Udah kayak anak SMA kan. Kita harus bangun pagi, apalagi kerjaan aku dari rumah itu 30-45 menit yang bener-bener kayak makan waktu banyak di jalan. Jadi kayak itu tantangan yang buat aku harus bangun pagi, sampai sana harus on time kayak gitu kan. Kita harus, dan di sana kita harus nggak boleh mudian ya, karena kalau anak Gen Z sekarang pasti aduh mudian banget ya, kuliah kalau mood, kalau nggak mood ya udah nggak usah kuliah. Nah, kalau kerja udah nggak bisa tuh kayak gitu. Gimana sih caranya Kak Arsinta supaya kerjanya itu tetap semangat, atau motivasi apa yang buat Kak Arsinta itu selalu konsisten gitu? Oke, kalau untuk motivasi mungkin aku selalu ngeliat ke belakang ya. Mungkin banyak dari kita yang kalau ngelakuin sesuatu udah sampai tengah-tengah tuh kayak bawahnya mau nyerah. Apalagi kalau udah semester tengah kayak kalian nih, sama halnya itu kita bawahnya kayak aduh capek banget nih, udah mau kerja praktek, udah sampai malam ngelaprak, pagi lagi, repeat lagi kayak gitu. Itu kalau aku biasanya ngeliat ke belakang, aku udah sampai sejauh ini, masa iya mau nyerah gitu aja ya kan. Terus kalau kita nyerah, pasti orang itu buat ngelakuin suatu hal itu pasti ada yang namanya salah. Jadi kalau aku jangan takut salah di situ. Jadi itu yang ngebuat aku nggak boleh mundur nih. Aku harus, pasti ada tantangan-tantangan yang kedepannya tuh lebih challenging lagi. Jadi karena aku anaknya suka tantangan, jadi di situ yang ngebuat aku, ayo nih bisa nih maju selangkah lagi kayak gitu. Boleh ceritakan nggak Kak? Kan Kakak ini pernah ikut organisasi himpunan teknik industri. Ada nggak Kak benefit yang didapat dari organisasi itu kepakai nih di posisi Kakak saat ini? Itu kalau dari organisasi mungkin banyak orang yang bilang ngapain sih ikut organisasi ya kan, capek, dapatnya capek, buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Nah tapi nanti kalau udah kerja nih, kalian pasti akan ngasihin, oh ikut organisasi tuh ternyata punya benefit banyak banget nih di dunia kerja terutama. Jadi karena kita mungkin di organisasi sering kumpul orang banyak, kita sering komunikasi ini itu, kita sering ngebuat project-project. Nah, yang di situ itu poin-poin itu yang nantinya bakalan kepake banget nih di dunia kerja gitu. Jadi nggak ada salahnya kok buat ikut organisasi, kalian luangin waktu asal kalian tetap prioritasin untuk kuliah. Jadi biar nggak aduh pronya ke organisasi aja, kuliahnya ditinggalin, enggak. Tapi kalian tetap harus manage waktu, karena di organisasi kita juga diajarin untuk gimana caranya kita ngebagi waktu ya kan, biar kita tetap dalam porsi yang sama gitu. Bicara mengenai organisasi nih Kak, mungkin di perusahaan juga terapin hal yang sama, cuman mungkin divisinya lebih besar ya Kak. Itu penyesuaian Kak Arsinta itu gimana? Mungkin nggak beda jauh ya sebenarnya, tapi kalau penyesuaian aku di situ ya gimana caranya kita tuh harus percaya diri kalau kita tuh punya value nih. Kita
kuliah itu jangan cuman kalian nganggap lulus dapat ijazah, tapi kalian di kuliah itu juga harus ngembangin diri kalian. Kalian jangan cuman ya udah berangkat kuliah, ngerjain tugas, ngelaprak, pulang, udahlah nanti kita juga lulus sendiri. Tapi enggak, tapi kita kembangin lah. Kapan lagi ya kan kita dapat relasi banyak, kita bisa ngembangin, kita bisa sama-sama belajar. Mungkin teman kita ada yang lebih jago nih di bidang ini. Nah, kita gali tuh di situ. Itu yang bikin kita bisa belajar banyak di organisasi. Nah, bicara soal lulus tepat waktu nih Kak. Banyak sekali mahasiswa yang merasa kesulitan buat mencapai hal itu. Menurut Kak Arsinta itu apa sih Kak tips dan triknya agar lulus tepat waktu? Oke, tips and trick. Kalau tips and trick tuh sebenarnya aku juga dulu gimana ya, bagi-baginya juga lumayan. Tapi aku selalu punya list. Aku punya target. Dulu waktu SMP itu aku pernah ada salah satu guru yang ngajarin aku buat kita bikin mapping. Kita periode ini kita mau ngapain, kita mau achieve apa, dan di situ aku terapin nih di kuliah. Aku selalu punya to-do list. Aku anaknya lumayan ambis, dibilang ambis tapi nggak begitu ambis juga. Cuman kalau aku udah kayak oke, kita punya waktu segini, gimana caranya kita harus nyelesain. Dan karena waktu itu aku kelompok ya, dan kelompok aku dapat temen aku sendiri yang benar-benar dia juga sama-sama, ayo kita harus ini nih, kita bisa bun, kita bisa kayak gitu. Jadi enak tuh. Jadi kalau di kampus pun kita juga harus punya temen atau lingkungan yang benar-benar mensupport kita, gimana caranya kita juga bisa nyelesain goal-goal kita bareng gitu. Oke, sebagai pertanyaan terakhir nih Kak, apa kesan dan pesan Kakak buat teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang lulus tepat waktu dan bersiap untuk masuk dunia kerja? Oke, mungkin buat teman-teman semuanya tetap semangat ya, jangan sampai kalian itu ngerasa pengen nyerah, karena nyerah itu nggak seharusnya kalian buat mundur ya, tapi dari situ kalian tuh harus tetap maju terus, kalian harus tetap nyelesain apa yang udah kalian ambil, karena rasanya kalian kalau udah mundur tuh kalian nggak nuntasin apa yang kalian putusin buat ambil hal tersebut gitu. Jadi tetap semangat. Kalau ada kerjaan ataupun tugas-tugas dari dosen yang banyak, ya udah kerjain aja, itu nanti akan selesai kok. Jadi kalau kalian nyerah itu malah nggak akan selesai gitu. Wah, keren banget ya penjelasan dari Kak Arsinta. Semoga Sobat Udinus setelah mendengar ini kalian juga jadi tahu nih arah kuliahnya mau kemana, terus mencari relasi, komunikasi yang tadi dijelasin, terus pentingnya kita ikut organisasi ternyata juga kepakai di dunia kerja. Apalagi udah dijelasin bahwa ikut program-program kampus juga mengimprove diri kita sendiri, bahkan bisa membantu cepat kita lulus.